Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang pernah diucapkan oleh Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para saudari dan saudara, bacaan hari ini atau perayaan Ekaristi hari ini sebetulnya tepat untuk perayaan pemberkatan rumah atau apapun juga, karena dalam tradisi Gereja Katolik hari ini kita merayakan pemberkatan Basilika Lateran. Ada katedral di kota Roma yang sudah berusia sangat tua, hampir 2000 tahun, karena dibangun tahun 315-an. Tetapi memang sudah dipugar beberapa kali. Dan sangat tua, saking tuanya gereja itu setiap tahun pasti diperingati pemberkatannya. Karena gereja itu menjadi ibu bagi segala macam gereja yang sekarang ada. Mau diakui atau tidak diakui, tetapi gereja itu menjadi induk bagi seluruh gereja, induk bagi segala macam rumah kediaman Allah, dan yang jelas menjadi simbol yang sangat kelihatan kalau pada suatu kali, pada suatu masa, gereja itu pernah bersatu, gereja itu pernah rukun, gereja itu pernah betul-betul satu, tidak ada cabang-cabangnya. Tidak seperti yang sekarang, gereja itu banyak cabang dan rantingnya, hingga jumlahnya sangat banyak. Nah, itu permenungan yang pertama. Lalu yang kedua, nanti bisa kita kembangkan. Lalu yang kedua, dalam bacaan Injil tadi diceritakan bait Allah sebelum dihancurkan pada tahun 70 Masehi itu dibangun selama 46 tahun. Maka kalau bangunan rumah itu sekarang masih ada yang dibangun selama 46 tahun, maka yang punya rumah pasti akan menghuni ketika usia kurang lebih 70-an tahun. Maka hanya akan menjadi rumah jompo bagi yang pakai. Tapi untungnya rumah ini dibangun dalam waktu semalam. Maka sama seperti Bandung Bondowoso, sama seperti Prambanan, maka ini dibangun tidak dalam semalam. Tapi gagasan itu, rumah dibangun dalam waktu yang lama. Maka kita ingin mengembangkan permenungan dari sini. Nah, yang pertama dari perayaan hari ini, gereja memperingati pemberkatan Basilika Lateran. Maka seperti dalam Mazmur tadi juga diceritakan terkait dengan rumah. Rumah yang sehat itu mengalirkan rahmat. Rumah yang sehat itu mengalirkan berkat. Dalam bacaan hari ini, rumah yang baik itu punya dua kriteria. Dalam rumusan liturgi hari ini, rumah yang baik itu punya dua kriteria. Yang pertama, rumah itu menyatukan. Maka di dalam rumah, kadang-kala kan kita mendengar kalau nanti ada pertengkaran, lebih baik pertengkarannya dibawa ke dalam rumah. Ya, mungkin ada benarnya, tetapi setelah itu ketika pertengkaran dibawa rumah, harapannya pertengkarannya selesai. Karena kalau menurut ukuran hari ini, rumah yang baik itu merukunkan. Maka ada baiknya betul kalau orang sedang bermusuhan atau sedang bertengkar, suami istri bertengkar, lebih baik jangan pergi, tetapi kembali ke rumah. Untuk apa? Untuk melihat ini rumah yang dibangun bersama dulu, ini rumah yang dicita-citakan dulu, ini yang diimpikan dulu. Maka semoga dengan melihat rumahnya, dengan melihat desainnya, tata letaknya, kemudian kemarahan itu semoga mereda. Saya tidak tahu karena saya bukan orang psikologi, tetapi saya harap itu benar. Artinya ketika Anda marah, jangan malahan pergi, tetapi pulang ke rumah. Maka sama seperti nasihat kepada para manten, saya pasti akan mengatakan kalau nanti ada pasutri yang marah, bapak ibu dan mertua jangan mengizinkan pasutri yang marah, putra-putrinya yang saling bermarah-marahan itu pulang ke rumah orang tuanya. Nggak boleh pulang. Apalagi kalau hanya sendirian. Kalau sendirian pasti orang tua akan membela anaknya. Jarang orang tua yang akan membela menantunya. Berarti orang tua yang extraordinary. Maka memang disuruh pulang. Apalagi kalau memang seperti bacaan kitab suci ketika orang-orang pada menikah. Kalau memang laki-laki benar, kalau memang orang dewasa benar, maka kalau memang berniat membangun keluarga harus memiliki tempat kediamannya sendiri.
Kalau punya persoalan dibawa ke rumahnya sendiri. Maka ukuran pertama rumah yang sehat itu kalau rumah itu merukunkan, membuat orang betah, membuat orang kerasan. Itu yang pertama, dengan berbagai macam dinamikanya tentu. Lalu yang kedua, kalau dalam bacaan kitab suci ya, rumah itu menjadi obat bagi setiap orang. Maka sebetulnya juga hampir sama sih. Yang satu merukunkan, yang satu obat. Obat kangen. Sama seperti kalau kita punya simbah itu kan, kalau setiap hari raya kita datang ke rumah itu kan menjadi obat. Obat apa? Bukan masalah kita sakit, tetapi obat kangen. Sama, kalau ada yang pernah sakit di rumah sakit kan juga begitu kan. Rasanya di rumah sakit itu sakit nggak selesai-selesai. Karena obatnya ada di rumah. Salah satu bagian dari obatnya ada di rumah. Melihat anaknya, melihat suaminya, melihat keluarganya, melihat istrinya masih sehat-sehat semua, kemudian masih energik semua, maka memberi daya dukung untuk pemulihan sakit saya. Modelnya kan begitu. Maka rumah itu obat, sekurang-kurangnya obat kangen. Maka kalau ada orang yang tidak kangen pada rumahnya, maka bermasalah. Orang itu bermasalah, atau rumahnya bermasalah karena tidak bisa menjadi tombok kangen. Maka kalau orang tidak kangen rumah itu bermasalah, menurut saya. Kalau orang suka bekerja lalu lupa rumah, tidak ingat jalan pulang, itu bermasalah. Maka rumah itu obat kangen. Itu yang kedua. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini mengajak kita untuk menghargai rumah sebagai tempat yang diupayakan. Lalu yang ketiga, bacaan kitab suci tadi juga mengajak kita untuk melihat, mengenang kembali rumah itu ternyata dibangun nggak butuh waktu yang nggak sedikit waktu yang dipakai lama. Saya tidak tahu mengapa Pak Andreas dan Bu Andreas pilih tempat di sini. Saya nggak tahu. Atau ini pulungnya, atau ini hanya batu lompatan, saya nggak tahu. Dan mungkin nggak perlu tahu sih ya. Tapi yang jelas ini sudah menjadi milik. Semoga sudah milik ya. Maka kok amin? Belum berarti ya? Oh sudah. Maka tapi katanya rumah, tempat, tanah itu pulung. Maka sekurang-kurangnya bagi saya yakin ini rezeki Anda. Saya itu kalau melihat umat punya rumah itu rasanya ikut gembira. Karena seumur hidup saya tidak pernah punya rumah sendiri. Tapi melihat orang punya rumah itu menyenangkan sekali menurut saya. Yang tidak pernah bisa punya rumah, karena saya hanya bisa menempati. Mau diatur bagaimanapun nanti nabrak yang macam-macam. Tapi punya rumah sendiri itu menyenangkan. Rasa memilikinya itu besar. Maka harapan seperti bacaan hari ini, jangan lupa Tuhan. Bacaannya kan itu. Syukurnya itu banyak, syukurnya banget. Karena tidak banyak orang yang punya rumah sendiri. Maka punya rumah butuh waktu. Lalu kita perlu menghargai rumah kita itu, sungguh-sungguh. Maka cara sederhana menghargai rumah itu bagaimana coba? Disapu. Maka yang nyapu siapa? Pembantu. Punya pembantu? Enggak punya, maka kamu jadi pembantu. Maka yang membersihkan semuanya. Maka kalau kita bersyukur untuk rumah kediaman kita, maka cara yang paling gampang adalah, karena rumah ini dibangun lama kok, nggak sedikit, nggak murah. Maka kalau kamu ingin bikin rumah, jangan nanti ketika sudah menikah, atau jangan nanti setelah menikahi orang. Jangan, buatlah rumah sekarang. Karena kalau kamu menikah nanti 30 tahun lagi, harganya semen itu mungkin sudah 50 kali lipat lebih mahal dari sekarang. Semen sekarang masih 48.000. Ya toh kira-kira. Maka kamu sekarang bangunlah rumah, carilah tanah. Lalu kalau diberi uang saku, dibayar ngangsur tanah, ya. Siapa tahu nanti beli batanya satu-satu. Satu bata itu berapa sih? 500. Maka beli mulai sekarang. Dipasang mulai sekarang. Karena lama, sekarang bangunnya lebih murah, nanti mahal. Itu ya. Maka hanya ingin saya katakan rumah itu nggak murah, waktunya lama. Maka kalau sudah punya dirawat dengan baik-baik. Maka tidak perlu disuruh bapak ibu untuk nyapu. Kalau ada kotor sedikit disapu, kalau kotor sedikit dipel, kalau tehnya tumpah ya dipel. Lalu kalau ada kotoran segera diambil, dibungut, dibuang. Karena kita cinta pada rumah dan tahu membuat rumah itu sulit. Apalagi kalau punya rumah di dalam rumah.
Tuh seperti di atas ini ada rumah di dalam rumah. Berarti membersihkannya semakin rumit lagi, ya toh? Karena rumah di atas rumah ini, rumah di dalam rumah ini nggak murah, ya kan? Nah, maka kamu harus membersihkan. Maka kita perlu mencintai rumah. Sekali lagi bacaan Injil hari ini menginspirasi. Rumah itu tidak murah, membangunnya juga sulit, kemudian butuh waktu yang tidak sedikit. Maka semoga kita selalu bersyukur. Anda yang memiliki rumah kediaman, semoga Anda bersyukur karena Anda punya. Ada banyak yang tidak punya. Maka rindukanlah rumah ini senantiasa. Pulanglah ke rumah ketika Anda katakanlah merasa penat dalam perjalanan, penat dalam katakanlah usaha, pekerjaan dan macam-macam. Kalau sibuk dengan sekolah, penat sekolah, bosan sekolah, pulanglah ke rumah. Ada yang beda itu. Karena sekali lagi rumah itu pendek waktu yang digunakan untuk membangun dan sebagainya. Bapak, Ibu, para saudari dan saudara, saya mau menyampaikan ini. Dalam tradisi Katolik itu ada tradisi berkat, ya, berkat apapun. Di sini ada lulusan seminari, ya. Saya takut nanti kalau yang saya katakan keliru nanti dikritik. Nah, nggak ada ya. Lulusan novisiat suster nggak ada juga. Oh, nggak ada. Nah, berkatan rumah atau berkatan apapun, pokoknya berkatan apapun, berkat jenazah, berkat rumah, berkat pabrik, berkat kendaraan atau berkat apapun, itu ternyata gagasan dasarnya cuma satu. Mungkin kita kadang-kala bertanya-tanya mengapa sih rumah harus diberkati? Mengapa apapun yang kita miliki kadang-kala harus diberkati? Jawabannya cuma satu. Mengapa kita perlu memberi berkat? Apakah pastor saja yang harus memberkati? Atas rumah atau pemberkatan atas apapun itu inspirasinya cuma satu. Berkat itu dalam bahasa Latinnya itu omong yang baik. Benedicere artinya omong baik. Maka berkat itu artinya memohonkan yang baik untuk rumah, memohonkan baik untuk siapapun. Maka kalau malam hari ini Anda semua diundang datang oleh Pak Andreas, maka semoga kalau Anda suatu kali setelah misa hari ini selesai, bukan besok, tetapi saat ini kalau misa ini sudah selesai atau khotbah saya selesai, maka ketika Anda dalam rumah ini sama sekali pamali menawi panjenengan ngendika ingkang awon. Hanya boleh kata-kata baik yang ada di rumah ini. Artinya yang memberkati itu tidak hanya saya, tapi setiap orang yang dalam rumah ini harus mengeluarkan kata-kata baik karena itu berkat untuk rumah. Maka kalau Anda pengen saling mencaci maki, misalnya Bapak Ibu mencaci maki, jangan di rumah, di luar rumah. Gitu agaknya, karena rumah ini diberkati. Artinya ini undangan untuk semua orang Katolik. Kalau memang tempat itu sudah diberkati, maka Anda harus ingat, oh, omah itu wis diberkahi kok. Maka saya terikat dengan kewajiban dalam rumah ini, saya harus menata kata-kata saya. Hati-hati dengan kata ujaran yang saya katakan. Maka kalau mau marah, kalau papanya, kamu namanya Andrea ya? Oh, namanya Citra Skolastika. Namanya Skolastika. Maka kalau kamu nanti misalnya suatu kali kamu nakal, papa mama kamu marah, dan kata-katanya itu membuat hatimu sedih, kamu harus mengatakan pada papa mama kamu begini, Pak, Ma, rumah ini sudah diberkati. Maka kalau papa marah, kata-katanya tidak boleh menyakiti hatiku, gitu ya. Gitu, betul. Tapi nanti juga sama, kalau kamu mendengar papa mama saling marah-marahan dan kata-katanya itu nggak enak didengar, kamu harus menegur mereka ya. Pak, Ma, kalau marah-marahan boleh, tapi kata-katanya yang baik, gitu ya. Oke, biar mereka belajar. Marah tapi kata-katanya baik, gitu toh. Itu berkat Bapak Ibu. Artinya supaya kita tidak sekedar kalau rumah diberkati lalu mengusir setan. Enggak, tidak sekedar seperti itu. Tetapi gagasan rumah diberkati, setiap orang yang mohon berkat untuk rumahnya setelah ini dikunci dengan kewajiban. Apapun yang Anda katakan harus yang baik. Apapun yang Anda lakukan perlulah yang baik. Karena rumah ini diberkati dan Anda diberkati juga, maka semoga dari mulut Anda, dari perbuatan Anda keluar segala yang baik untuk rumah ini. Maka selaras dengan lagu Mazmur tadi, laras dengan bacaan, maka dari rumah ini akan mengalirkan berkat kepada siapapun. Itu. Amin. Ada pertanyaan? Kapan mau bikin rumah? Belum tahu. Kalau tidak mau bikin rumah, masuk
seminari. Selesai langsung ada rumah. Oke? Oke, dia oke. Kamu oke nggak? Oke juga? Enggak. Enggak ya? Oke nggak? Oh enggak. Maka semoga setiap rumah, setiap kediaman menjadi sumber berkat bagi setiap orang yang datang keluar masuk di dalamnya. Semoga nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa.